Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fi liqa'is sabiq qad darasna an istimali hadha wa dhalika. Hadha isim isyarah lil qarib. Jadi hadha biasanya dikatakan dia isim isyarat tapi untuk dekat. Misalnya hadha qalamun, dekat atau jauh ini? Dekat. Hadha ma'un, ini air. Hadha sakhnun, sakhnun. Nah, hadha jawal, hadha mindilun, hadhihi mirwahatun, hadha kitabun, hadha qur'anun, hadha khatamun, hadha syi'run. Nah, hadha lil qarib. Wa kadzalika darasna 'anil ba'id. Zalika babun, zalika mukayyafun, zalika maktabun, zalika farhanun, zalika isra'u, zalika fikranun, zalika adamun. Hadha lil ba'id idza kana tushir lil ba'id. Wa kadzalika darasna fi darsi as-salis 'anil mubtada wal khabar. Mubtada khabar idza kana fi awwalil kalimah mada fihi alif wal lam, alif wal lam. Jadi memang ini ucapan alif wal lam terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan alif wal lam, ada juga mengatakan al. Ya, itu dijelaskan dalam Syarh Qatrun Nada. Ya, jadi ada yang mengatakan al, ada yang mengatakan alif wal lam. Itu berbeda. Ya. Tapi maksudnya sama. Maksudnya sama, istilah saja. Nah, summa amma mubtada wal khabar idza kana fi awwalil kalimah fihi alif wal lam summiya mana mubtada atau khabar? Summiya dinamakan apa? Mubtada. Al masjidu ba'idun. Ba'idun mubtada atau khabar? Khabar. Al faslu wasi'un. Aina al khabar? Wasi'un. Al maktabu kabirun. Aina al mubtada? Al maktabu. Intinya mubtada itu di awal kalimat. Setelah kalimat itu apa? Khabar. Itu dulu. Walaupun ini tidak mutlak ya. Mubtada itu ada mubtada memang betul-betul di awal, ada juga mubtada muakhar nanti di akhir. Tapi dia mubtada nanti, tapi itu pelajaran tingkatan. Tapi pelajaran dasar yang kita sudah pelajari, idza kana al-mubtada ma wada'a al-kalimah fi awwalil kalimah. Idza kana al-kalimah fi awwalil kalimah summiya mala mubtada wal mubtada marfu'un. Dan mubtada itu di dhamma. Mubtada artinya awal kalimat. Awal. Ya, mubtada artinya awal. Ya. Dan ini hukumnya apa? Dhamma. Di dhamma. Itu hukumnya. Makanya kalau antum belajar idza darastum kitab Ustaz Ubaid, awal marfu'ati mada al-mubtada. Beliau tulis marfu'at yang di rofa-rofa, yang di dhamma-dhamma. Apa itu? Ada mubtada, ada khabar. Ya. Nah, khabar juga di dhamma sama. Ya, tapi ketika idza kana
Mada tartibuhu, tartib susunan. Fihi al fi awalil kalimah wa tsani nakirah bi ghairi al. An-nakirah summiya mada al-khabar. Hada darasna. Walakin idza kana al-kalimatul ula fihi al wal kalimatus tsaniyah aidan fihi al. Mada summiya Husain? Pak Husain? Kalau ada kalimat beral, kalimat setelahnya juga beral, apa namanya? Sama-sama beral. Isra, Pak Eko, Farhan, Mausuf, Abu Zubair, sifat wa mausuf. Ya, ini namanya bukan mausuf. Sifat wa mausuf, sifat dan yang disifati. Apa hukumnya Adam? Sifat dan yang disifati. Farhan, apa hukumnya kalau ada sifat dan yang disifati? Apa harokatnya? Harus doma terus? Kalau mau kau fathah, misalnya anna rajula al-jamila al-qawiyya, itu bisa. Berarti bisa di fathah. Ya, tidak mesti doma terus. Tergantung aminnya. Isra kemarin sudah dipelajari. Abu Zubair, ingat nih, apa harokatnya ini kalau dia sifat mausuf? Mengikuti ini. Kalau di sini dhamma, di sini juga dhamma. Kalau di sini fathah, di sini juga fathah. Kalau di sini kasrah, di sini juga kasrah. Misalnya, minal mu'minina, minal mu'mini al-qawiyyi, ikut terus ki. Kemarin kita contohkan muslimatin, abidatin, ta'ibatin, itu mengikut terus. Sama ji. Misalnya Husain minal baiti al-kadiri al-wasi'i al-ghali. Husain dari rumah yang mahal, yang luas, yang indah. Terus intinya dia mengikuti terus, ya. Kalau dhamma, fathah, kasrah. Wadah? Teringat pagi? Nah, sengaja saya merojaah supaya tertinggal. Ya, ini diingat kembali. Kalau dia tidak beral, kemudian kalimatnya juga setelahnya tidak beral, apa namanya? Sama-sama tidak beral. Siapa yang ingat? Ikrar, ingat dikit. Sifat mausuf juga. Jadi kalau ada kalimat misalnya muslimatin, tidak adanya. Qanitatin, abidatin, tadi kita contohkan. Ya, sama-sama tidak beral, maka dia tetap apa kaidahnya? Sifat wa mausuf. Jadi sifat mausuf ada dua modelnya. Boleh beral, berarti harus diberal. Jadi sifat mausuf banyak. Ya, banyak anunya. Kalau sifat mausuf pertama, dia kalau beral, kalimat setelahnya harus beral. Kalau tidak beral, kalimat setelahnya harus tidak beral. Kalau harokatnya fathah, maka harokatnya yang kedua juga harus fathah. Kalau harokatnya yang pertama kasroh, maka harokat yang kedua juga harus kasroh. Kalau harokatnya dhamma yang pertama, maka yang kedua juga harus dhamma. Begitu dia kaidahnya. Semuanya ini
5 model ini ya, apa namanya? Sifat konsum. Semuanya. Itu intinya. Boleh? ثم ندخل الدرس الجديد. هذا هو مراجعاتنا. الدرس الجديد في الدرس الثالث. افتحوا كتبكم. قال الكاتب: اختر كلمة من القائمة. اختر pilihlah من القائمة ba تناسب الكلمة التي في القائمة الألف. أن نختار بينهما ثم نجمع بين الكلمتين. الأمس قد درسنا هذا. الطالب ماذا؟ مريض. الدكان مفتوح. التفاح لذيذ. الماء حار. الحجر ثقيل. القلم مكسور. نعم. وكذلك درسنا عن الأمس كيف نصنع مبتدأ والخبر. مبتدأ والخبر. والآن ندخل إلى الصفحة 17. صحيح؟ 17 في صفحة 17. نعم. أنا أقرأ وأنتم تتبعون في قراءتي. النجم بعيد. هيا اتبعنا. النجم بعيد. النجم بعيد. الرجل واقف. الرجل واقف. السكر حلو. السكر حلو. الطالب مريض. الطالب مريض. الضيق جميل. الديك جميل. الدفتر جديد. الدفتر جديد. التاجر غني. التاجر غني. الدكان مفتوح. الدكان مفتوح. الولد فقير. الولد فقير. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. الطبيب طويل. الطبيب طويل. والمدرس قصير. والمدرس قصير. كما أقول لكم أن عادتنا في هذا المعهد في هذا المجلس لابد أن نمارس استماعنا باستماع اللغة العربية. ولذلك في هذا اللقاء في اللقاء الأسبوع الثالث أنا أتكلم أكثر بكلام اللغة العربية. كثرت كلامي باللغة العربية لكي تسمعوا وتطيعوا وتنظروا وتركزوا فيما أقول. Jadi sengaja saya kasih banyak bahasa Arabnya sedikit, sebagaimana janji kita di 1 bulan pertama dimaafkan. Bulan kedua tinggal 1 pekan sudah harus 60% bahasa Arab. Kemarin 10%, 20%. Karena ini pekan ketiga harus naik 30% tadi. Ya, nanti pekan keempat 40%, 50%. Hagadah. Ini namanya tadarruj. Ya, harus perlahan. Kalau pertama langsung bahasa Arab langsung kabur sebulan. Ada. Nah, metodenya usahakan idza kana hunaka al-kalimah allati lam ta'rifu ma'naha. Jadi kalau ada kalimat yang belum ditahu maknanya, angkat tangan. Jadi saya bacakan 1 kali saja. Ada kalimat yang tidak dipaham saja, kalau yang paham lewati. Caranya menghafal mudah, jangan tulisi semuanya. Biarkan berlalu, hafal sedikit-sedikit, yang sulit dihafal kasih terjemahan. Begitu metodenya. Sama dengan ustaz kita kalau mengkaji kitab selalu. Jangan antum kira full semua bahasa Arab, tidak.
Terkadang ada terjemahan 1-2 kalimat. Nanti dengan sendirinya, dulu satu lembar mungkin ada 20 kalimat yang antum terjemahkan. Tapi dengan berlalu, nanti di pekan ke depan tinggal 15 mami. Pekan ke depan tinggal 10 mami. Pekan ke depan tinggal 5 mami. Pekan ke depan 1-2 ini. Begitu caranya. Tadarruj. Ya. Caranya begitu, jangan lewatkan halaman kecuali antum semuanya sudah pahami apa maknanya. Caranya menghafal begitu. Tidak usah dulu menghafal buku yang di luar, fokus buku yang antum pelajari. Ya, ini juga cara metode menghafal. Kemarin kita sudah ajarkan juga cara metode menghafal dengan cara kasih kode, ya. Kasih kode seperti baju di toko, itu huruf kol-kola. Kamu dari hafal. Kemudian cara kedua ini tadi. Di apa tadi? Terjemahkan. Cara memungkinkan, cara sukses dalam belajar kemarin kita sudah ajarkan 3 cara. Yang pertama, sebelum belajar di kelas harus apa? Belajar memang di mana? Di rumah. Kalau di kelas apa yang dilakukan? Fokus memahami pelajaran di kelas, penjelasan dari guru. Nanti di rumah apa? Merojaah. Ingat kembali kalimat-kalimat tadi, pesan-pesan tadi. Begitu caranya. Ini cara belajarnya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i ketika mau belajar kepada Imam Malik, kata Imam Malik, kau masih kecil, belajar dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Habistul Muwatta, saya sudah hafal Muwatta, buku yang dikarang oleh Imam Malik. Akhirnya Imam Malik langsung bilang ini, baca. Didengar langsung takjub Imam Malik. Ya, kata Imam Malik, ya, inni ra'aitu fi fu'adika nur wa la tazlimu bi ma'siyatillah. Sesungguhnya saya melihat engkau ada cahaya di dalam hatimu. Ada orang jadi orang besar kok ini nanti kulihat. Dan jangan engkau gelapkan cahaya itu, cahaya yang dalam hatimu dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini. Iya, jadi begitu ya caranya. Jadi ini belajar memang di rumahnya Imam Malik sebelum ketemu dengan gurunya tidak. Belajar memang. Kebiasaan Imam Syafi'i karena dia miskin, dia cuma punya buku sedikit, satu saja. Itu bukunya kalau sudah hafal, hapus lagi, itu lagi pakai mencatat. Ya. Biasanya Imam Syafi'i pergi berjalan 1 bulan perjalanan pergi menuntut ilmu. Dia hafal, nanti sampai di rumahnya kendil-kendilnya. Dulu tempat air itu kendil. Di mana tulis ilmunya di kendil. Yang hafal, kalau sudah hafal mungkin hapus lagi. Tulis lagi lembaran setelahnya. Ingat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Berarti apanya itu meroja atau bukan? Itulah merojaahnya. Ya, ini. Jadi ini 3 metode kemarin ya yang kita pelajari. Itu dilakukan. Dan apa yang terjadi coba lihat Imam Syafi'i. Untuk Imam Syafi'i. Ya, berpengaruh tidak? Ya, itu caranya belajar. Kalau tidak begini, jadi cara belajar jangan cuma mengambil akidah salaf, tapi ambil juga ibadahnya salaf, ambil juga akhlaknya salaf, ambil juga cara belajarnya ulama salaf. Ya, kalau tidak antum tidak akan sukses dalam belajar. Maka didapati belajar 10 tahun, 20 tahun tidak ada pengaruh atau sedikit pengaruhnya. Kenapa? Karena tadi tidak berjalan pada jalan orang-orang sukses. Nah, Nuasil, hunakal kalimat gharibah di Farhan wadaikullaha. Pak Eko, ada kalimat yang tidak dipahami maknanya yang sudah kita baca? Kalau sudah dipahami, lewat.
dari yang 10. Hadi Asyar. Ada kalimat yang tidak dipahami maknanya? Wadih, kullaha, wadih artinya jelas ya. Nantakil idzan. Qala al-katibu tamarin. Al-awwal iqra waktub ma'adad di awakhiril kalimat. Fadal. Akhi Usain. Iqra. Siswa itu La al-ba al-talabu. La iqra al-raqm al-awwal. Al-bab. Tamarin. Latihan. Al-tajiru. At-tajiru. At-tajiru. Al-najmu. An-najmu. An-najmu. Al-qamaru. 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 Gue itu tawil. Tidak panjang. Al-qamaru. 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 Karir. Al-dukkanu. Al-dukkanu. Padahal Isra. Ad-dikun. Sahih atau khata? Ad-dikun. Sahih atau khata? Alif wal lam ma'at tanwin. Jaiz am ghair jaiz? Ad-diku. La yajuzu an taqra'a ad-dikun. Hada khata. Wasil. Al-ma'u. Wasil salasa kalimatin. As-sariru. Farhan. Al-masjidu. Ar-rajulu. Pak Eko. Ar-rajulu. Aina. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Waqifun. Mana? Ya. As-suk. Fi safhah 17. La. Al-akhir. Paling terakhir, kalimat paling terakhir. Perlihatkan dulu Farhan. Sukarun. As-sukkaru. As-sukarun. Al-warak. Al-waraku. Al-warak. Summa at-tadrib as-sani. Tamarin as-sani. Qal imla'il faraghi fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Abu Khalid Ghaniyun. Tajiru ghaniyun. Bitawil At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru madza Abu Khalid? Aina mubtada aina al-khabar? Tajiru. At-tajiru Tada. ghaniyun. Omar. Mumtaz. Fikram. As-sukkaru hulbun. As-sukkaru hulwun. Tarjim. Gula itu manis. Fadal Adam Raqmus Salis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Tarjim. Pelajar itu sakit. Fadal Abu Zubair Raqmur Rabi. Mada ikut karir. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun.
Naam, Fadal Husain. Nomor 5 tadi. Naam, Ruknul Khamis. Isra Al-Khamis. Farhan. Al-baitu tawilun. Naam, jais. Padahal rumah itu tinggi. Rumah itu panjang. Kalau rumah itu panjang atau tinggi. Nah, padahal baik kok. Qasirun, Rukmus Sadis. Fadal Fikram. Al-mudarrisu qasirun. Al-mudarrisu qasirun. Ma mana qasirun? Pendek ya. Pendek. Tawilun panjang. Ya, at-talibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Nah, الآن ننتقل إلى الحروف القمرية والحروف الشمسية. Ini masuk di pelajaran tajwid ya biasanya. الآن نعرف معانيها أولا. ماذا نسمي الحروف القمرية وماذا نسمي الحروف الشمسية. Jadi ini di antara keunggulan kalau antum belajar bahasa Arab. Kita akan dimudahkan memahami istilah yang diletakkan oleh para ulama. Ya, misalnya tadi Asy-Syamsiyah Al-Qamariyah. Kenapa menjadi kode? Karena ketika kita membaca Asy-Syamsiyah, ya, ini Asyam menjadi kodenya ini adanya tasjid. Ya, asyam adanya tekanan. Kalau al-qamar, kenapa dikatakan qamariyah? Karena bacaannya al-qamar. Kenapa dikatakan syamsiyah? Karena bacaannya syamsiyah. Asyamsiyah. Tapi itu sebagai kode yang menunjukkan bahwa kalau syamsiyah ada tasjidnya, kalau qamariyah tidak ada tasjidnya di awal kalimat itu tadi. Itu hanya kode sebagai istilah yang diinginkan, memudahkan untuk mengingat apa yang diinginkan. Itu caranya para ulama. Ya, seperti al-masjid, tempat sujud, dari kata sajadah. Karena dia isim makan al-masjid. Istilah-istilah itu banyak istilah dalam ya yang diletakkan al-qamar. Jadi ini ya ini ya. Jadi kenapa dikatakan al-qamariyah? Karena dia bacaannya al-qamar. Kenapa syamsiyah? Karena bacaannya syams. Tapi apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kalau ada tanda tasjidnya di awal asyam, atta, ya, ansau. Intinya ada kalimat yang awalnya ada tasjid, ini mau intinya kodenya, maka namanya apa? Asy-Syamsiyah. Kalau tidak ada al-Qamariyah. Boleh? Balik. Sayuwaddih bil mithal. Ya, bil mithali tattalihul maqali. Ini juga kalimat indah. Bil mithali tattalihul maqali. Dengan contoh ucapan itu, pembicaraan itu akan jelas. Ya, ini juga kalimat indah. Biasa ini masuk dalam ucapan-ucapan para ulama dalam permasalahan fikih. Ya,
bil misali tattarihul maqali. Bil misali boleh tattarihu, boleh yattarihu. Yattarihu yattarihul maqali. Ya, dengan contoh pembicaraan itu akan nampak jelas. Ya, biasa orang kalau tidak diberikan contoh kan kurang jelas gimana ya maksudnya itu. Tapi kalau ada contohnya ini dia. Nah, barulah ya jelas. Ada. Nah, naqra ma'an al-amthilati allati a'ta al-katibu fi kitabihi. Qala al-katibu al-abu ayat ittabi'una al-abu al-babu al-jannatu. Perhatikan ya, kenapa dia masuk dalam grup Qamariyah walaupun ada tasdidnya? Karena dia bukan di awal. Ya, walaupun ada tasdid pada kalimatnya, kalau bukan di awal maka dia tetap dinamakan apa? Qamariyah. Jadi tasdidnya harus di awal. Ya, seperti at-tajiru. Nanti kita balik sana kerap. Al-himaru al-khubazu al-ainu al-ghada'u al-famu. Yani unzuruni aidan. Jadi selain daripada antum lihat di situ, ya baca, perhatikan juga ke kita, karena kalau ada maknanya di sekitar kami isyaratkan supaya hatta nuqallilul kalam lugatil Indonesia, hatta tastati'una an tam'amuna bi isyaratina. Nah, al-famu ada summi al-famu. Nah, al-famu al-qamar al-kalbu al-ma'u al-hawa al-yadu. Hada huwa al-yadu. Hada huwa al-yad. Nah, الآن ننتقل إلى الحروف الشمسية. الحروف الشمسية كما عرفنا وشرحنا أن حروف الشمسية كل كلمة في أول كلمته ماذا؟ فيه حرف التسجيل في أول ليس في وسطه وليس في آخره ولكن في أوله. مثلا التاجر الثوب الديك الذهب الرجل الزهرة السمك الشمس الصدر الضيف الطالب الظهر. Boleh az-zahru, boleh az-zuhru, tapi beda bacaannya. Ya, kalau az-zuhru bacaannya salat zuhur. Kalau az-zahru bacaannya belakang. Ya, jadi kalau antum fathah di sini fathah ya. Az-zahru ini belakang, punggung. Punggungnya namanya ya. Nah, itu. Ya. Jadi ini juga salah satu kalimat yang paling banyak maknanya ketika ketemu za, ha dan ra. Ya. Kalau zahru itu apa? Punggung. Kalau dipanjangkan zahiru nampak. Zuhur apa?
waktu yang terang. Tapi ketika bangunan kalimat sama, zahara, maknanya itu tidak jauh berbeda. Punggung, sesuatu nampak atau tidak? Nampak. Zuhru, waktu zuhur, sesuatu yang nampak atau tidak? Zahir, sesuatu yang nampak atau tidak? Nampak. Selalu begitu. Ya, sama dengan kalau ketemu sin, ha dan ro. Sihru menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Ini lawannya. Semua kalimat yang ketemu sin, ha dan ra menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Sihru, kalau kita kasrah, sihru, sihir, nampak atau tersembunyi? Apalagi sahur, 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 sesuatu waktunya tersembunyi atau meluas? Sempit. Waktu sahur itu kecil, sedikit, hanya beberapa menit. Ya, salah satu penghuni surga Firdaus, wa fil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur sedikit sekali, sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Itu waktu sahur yang paling utama untuk orang bersahur. Intinya kalau ada ketemu sin, ha dan ra menunjukkan apa? Sesuatu yang tersembunyi. Sama dengan ini tadi. Kalau ada ketemu za, ha, ra, ini lebih dalam lagi. Kalau ketemunya huruf, ya, itu pada makna-makna. Nah, nantakil ala ziyadatul fi ziyadatil fawaid. Tambahan faedah saja hal-hal yang begini. Ya, sebagai wawasan bahasa. Naam. Al-lahmu. Al-lahmu yani sumya hada lahm. مثلا لحم البقرة إن شاء الله في شهر ذو الحجة سنأكل اللحم البقرة. اللحم daging. Nah, An-najmu. Nah, wa ukarrir anna yuridul katib bi kitabihi ta'rifu alaina an nufarriqa baina syamsiyah wal qamariyah. Kullu kalimatin fi awwalihi fihi tasjid nusamma syamsiyah. Walakin idza kana laysa fihi tasjid fi awwalil kalimah nusamma qamariyah. Wa fi hadzal liqa' أعطى الكاتب تمارين الأخرى حتى يستطيع أن يعرف أن هل نفهم يريده أو لا. وقال الكاتب اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مرائيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. أعطي حركة وكذلك ميز أين شمسية وأين قمرية. نبدأ من أخينا حسين. تفضل اقرأ ووضح أين الشمسية وأين القمرية. كل رجل بكلمتين. كل شخص وكل طالب يقرأ كلمتين. تفضل أخي حسين. في صفحة 20. نعم. في صفحة 20. البيت مبتغى. لا أريد شمسية أو قمرية. Al-baitu Syamsiyah atau qamariyah? Dari mana dalilnya? Ai, đồ đồ gì mà usai Isra.
Itu Komaria. Dalil. Hah? Di mana tasjidnya? Tidak ada tasjidnya. Al-kalimat tsaniyah. Ad-diku. Kenapa bisa? Di mana tasjidnya? Kalau tasjidnya di tengah, misalnya al-mudarrisu. Kenapa bisa? Karena di tengah tasjid. Muntas, berarti antum paham. Paham lagi bos saya? Intinya tasjidnya di awal. Antum pikir sendiri. Dengan merojaknya temannya antum, insyaallah antum ya Pak. Farhan, Fadal. Syamsiah Komaria. Kenapa bisa? Nah, Sani. At-talibu. Nah, limana? Masya Allah. Pak Eko. Al-sakiru. As-suk. As-sukaru. Komaria atau Syamsiah ini Pak Eko? Komaria. Kenapa bisa? Tidak ada awal tidak ada tasjid di awalnya. As-sukar. Sukar. Ada tasjidnya itu? Tidak ada. Ada as-sukar. Sukar ada Komaria. Hah? Samsia. Kenapa bisa Syamsiah? Ada tasjid di awalnya. Bagus si Pak Eko. Ulangi, baca dulu, ulang. As-sukaru. Apa itu? Gula. Maksudnya Syamsiah atau Komaria? Yang nyontek di sebelah nah. Yang nyontek di sebelah pemahaman ini. Komaria. Kenapa bisa? Tidak ada awal. Tidak ada awal. Adalah. Di awalnya. Man as-sukar. Ada tasdidnya itu tidak? As-sukar. Kalau tidak ada tasdidnya asukar. Tapi kalau kita baca tebal as-sukar berarti ada. Berarti apa ini Fahmi? Syamsiah. Kenapa bisa? Karena ada tasdidnya. Kalimat ba'da. Pak Eko, ad-daftar. Ada tasdidnya. Berarti apa dia? Fahmi. Ad-daftar. Syamsiah. Kenapa bisa? Karena ada tasdid. Masya Allah. Fadal Adam. Aku. Komaria. Sumat. Ar-Rasul. As-Syamsiah. Kenapa bisa Adam? Ada tasdidnya. Masya Allah. Al-Wajhu Adam. Naam, Abu Zubair. Wasil. Ya, Syamsiah atau Komaria? Naam, Suma. Mau pakai kacamata ini Pak Ustaz Abu Zuhair bi Al-Quran miliki kacamata Abu Zuhair. Syamsiah Komaria. Naam, Suma. As-salatu. Naam, Fadal Ibrahim. Suma.
Naam, Abu Khalid. As-sawbu. As-sabunu. As-sawbunu. As-samsiyah. Semua? As-zubru. As-samsiyah. Kenapa bisa? Karena tidak dibaca lah. Karena tidak dibacaannya. Ya. As-sabunu dibaca alimnya, cuma ditenggelamkan. Tetap jangan bilang tidak dibacaannya ya. Kalau tidak dibacaannya berarti sabunu. Karena di awalnya pakai tasdid. Ya, bawahnya pakai tasdid. Tetap dibacaannya, tapi dilebur. Ya, biasanya diistilahkan dalam ilmu tajwid apa ini? Kenapa dalam satu asal dari kalimat dalam satu asalnya sebelumnya? Belajar kini guru tajwid kanan. Badan Husain, Bang Husain. Wajib. Ya. Kenapa dibaca kasro? Apa sebabnya untuk baca kasro? Semua awal kalimat dibaca apa, Pak Husain? Itu janji buat kira baru. Tado. Padahal Al-Fajru. Samsiyah. Bagus. Mana tasjidnya? Al-Qamariyah. Kenapa bisa? Semua. Lanjut. Az-zuhru. 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 Ya. Az-zuhru. Tidak minum madu Yaman ini lagi. Kenapa bisa? Takdir. Naam. Padahal Pak Eko, Al-Asru. Al-Asru. Samsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Kenapa bisa? Tidak ada tasdid di awalnya. Masya Allah. Langsung neseng. Sekali Pak Eko, Al-Maghribu. Al-Maghribu. Tidak ada. Qamariyah. Qamariyah. Al-Isya'u. Qamariyah. Pala. Kamanjo. Nah, nantakil. Alhamdulillah, masalah indana dars, indana al-waqt bi 12 daqaiq. Nantakil ila ad-dars ar-rabi'. Alhamdulillah, ila ad-dars ar-rabi'. Saya sengaja ambil ini. Sebenarnya target kita satu pekan satu. Tadi karena ini ringan, maka saya beri. Ya. Nah, unzur fi kulli mubtada kama qulna anna al-mubtada marfu'un. Masalan al-baitu. Wa kadzalika kama arafna anna qad 'allamnakum anna kullu kalimatin idza qama bi nafsiha la takhafu wa la tahzanu irfa'u bid-dhammah. Wa kama naqul illa idza fihi amil min al-awamil yughayyiru hadhihi al-kalimat. Kami hadhihi hala. Jadi sebagaimana kita ajarkan bahwa semua kalimat asalnya apa? Dhamma, khususnya isim. Ya. Kecuali ada sebab yang menjadikan dia berubah menjadi fathah atau kasrah. Bihadzal liqa a'tana al-katibu an taghyiri min ad-dhammati ila al-kasrati. Min ad-dhamma ila al-kasrah. Masalan, al-baitu dhamma atau kasrah? Dhamma. Ilal baiti kasrah. Kenapa berubah dari dhamma menjadi kasrah? Karena adanya sebab ilah. Ini namanya huruf jar. Namanya huruf
jer. Huruf jer banyak. Ya, dikasih singkat. Semua kalimat kalau ada ini, maka kalimat setelahnya ada beberapa kaidah pasti. Yang pertama, bahwa kalimat yang setelah huruf jer itu nyatakan bahwa dia isim, bukan fi'il, bukan huruf. Pasti isim. Jelas? Semua kalimat yang setelahnya setelah huruf jer pasti isim. Yang kedua, harokatnya di kasroh. Ini kaidah dasar. Nanti kalau antum dapati ada setelah huruf jer, tetap cuma lain pembahasannya. Itu tingkatan. Ya, tetap ada min qablu au ba'du. Tetap berlemah. Apa alasannya? Nanti. Tapi kaidah dasar kalau ada huruf jer di apa? Kasroh. Apa saja itu huruf jer? Nah, di sini diberikan oleh penulis beberapa. Ya, ila, ala, fi, dan itu dulu dia ya. Tapi kita tambah, tidak apa-apa antum ya, supaya bertambah faedah daripada yang diberikan oleh penulis. Pertama ala, fi, kemudian ila, kemudian ba. Misalnya bismi. Kalau antum baca bismi, kenapa ini diharapkan kasroh? Karena ada bi. Ya, kalau sebenarnya lengkapnya kasroh dalam Al-Quran itu hanya di beberapa saja. Yang pertama adanya huruf jer, yang kedua sebagai mudhofun ilaih, yang ketiga sebagai tabi mengikuti. Ini sifat masuk. Jadi di sini kata bismillah sebenarnya sudah lengkap. Kapan kalimat itu di kasroh? Cuma ada 3. Jadi kalimat di kasroh kedudukannya cuma 3 kedudukan. Tidak ada yang keempat. Ya. Itu terkumpul pada ucapan bismillahi. Ini. Kenapa di sini kasroh? Karena ini namanya sebagai mudhofun ilaih. Ya. Tapi ini apa itu mudhofun ilaih? Disandarkan kepadanya, tapi itu jangan dulu. Tidak usah pusing. Antum sekedar tahu sekarang, dasar tahu bahwa oh itu kasroh cuma ada 3 keadaan. Yang pertama ketika dimasuki huruf jar bismi. Yang kedua ketika mudhofun ilaih ismullahi, nama Allah. Sadarkan. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kenapa Ar-Rahimi? Karena mengikuti Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahmani? Karena dia juga mudhof yang kedua dari yang pertama. Ya, jadi Allahur Rahman. Ya, Allah mudhof, Ar-Rahmani mudhofun ilaih. Ustaz, ini tadi kan di sini sebagai mudhofun ilaih. Iya. Dia mudhofun ilaih dari kata isim, tapi dia juga apa? Menjadi mudhof dari kata Ar-Rahman. Jadi boleh. Kalau antum tidak paham, fokus saja dulu. Intinya kaidah sifat mausuf dulu antum ikuti. Tahu? Ini berala atau tidak? Ar-Rahman. Ar-Rahim berala atau tidak? Maka dia mengikuti harokatnya kan? Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kaidah intinya kaidahnya 3. Yang pertama dukhul huruf jar, masuknya huruf jar. Yang kedua yalati mudhofun ilaih. Yang ketiga tabi mengikuti. Tabi bil kasrah, ikut dengan kasrah sebelumnya. Itu saja. Ya.
Karena kasroh sebelumnya, maka dia juga kasroh setelahnya. Nah, kalau antum paham di sini, berarti antum paham 1/4 dari ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu cuma 4 pembahasannya. Ya, masalah fathah, masalah dhammah, masalah kasroh, dan masalah sukun. Antum sudah ambil 1/4-nya. Masalah kasroh. Makanya pembahasan kasroh disimpan di belakang karena mudah sekali. Ya, pembahasan dhammah karena ini pokok, makanya di awal. Pembahasan fathah dikasih di tengah karena itu agak sulit. Ya, sampai sekarang saya pun masalah fathah itu belum hadam. Ya, paling sulit ini dicari masalah maf'ul. Istilahnya maf'il, mana maf'ulun bi, mana maf'ulun fi, mana maf'ulun. Memang mudah, agak mudah, tapi terkadang kita masih terkecoh. Ya, kalau kita buat sendiri gampang. Tapi kalau kita dikasih ayat seperti ayat yang dikasih tadi sama siapa? Ibrahim. Ya. Apa ayatnya tadi? Wattakhadhu Ibrahima khalila. Nah, itu. Jadi ittakhadha Ibrahima khalila. Nah, ini dia tanyakan khalila ini sebagai apa? Ah, ini sebagai namanya maf'ulun bi. Ya, tapi Ibrahim juga maf'ulun bi juga. Tapi ini maf'ulun bi 1, ini maf'ulun bi yang kedua. Bagaimana ya? Yang dulu. Yang jelas antum tahu kedudukannya karena antum pelajari kedudukannya saja. Intinya kalau ada fathah pasti maf'ul. Ya, tapi ada rinciannya. Kalau menunjukkan waktu maf'ul apa namanya? Kalau menunjukkan tempat maf'ul apa namanya? Kalau menunjukkan keadaan maf'ul apa namanya? Ada. Jadi jadul itu. Sekarang fokus di buku. Ya, sekarang fokus di buku. Fokusnya apa? Kalau ada huruf jar di apa setelahnya? Kasroh. Apakah ini mutlak semuanya? Tidak. Ya, makanya kalau antum baca Al-Quran, ya, antum dapati selain daripada kasroh, baca saya. Jangan antum lagi salah ini cetakannya ini. Tidak. Tetap baca saja. Wadah? Wadah? Naqra. Al-baitu. Fil baiti. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-masjidu. Fil masjidi. As-sariru. Ala sariri. Aina Muhammadun. Huwa fil. Wahid fawahid. Uridu wahid fawahid. Fadal min akhina Husain. Ikra. Aina Muhammadun. Dimana Muhammad? La. Ikra. Aina Muhammadun. Huwa di sampingnya, ya, ketemu di sampingnya dia. Huwa Fil. Tidak dicari, langsung jadi baca sampingnya. Fil gur, kenapa ghurfatah? Fi. Huruf jer, kalau ada huruf jer di apa? Kenapa antum baca fathah? Mana malu? Isra, bang kami bagus. Isra, buah.
Goproti gur berarti emang kangen. Kita tutup dulu belajarannya karena sudah capek. Ayo 2 menit coba salah. Bagus itu jadi capek. Kalau belajar itu lawan rasa capek ya. Intinya belajar terus sampai bosan dan terus belajar sampai bosan itu bosan sama bosan. Ya itu namanya. Kalau sudah itu antum rasakan kelezatan. Sama dengan orang yang mau fitness, kasih berat badannya. Kapan bagus badannya? Sampainya dia lawan capeknya, dia rasakan sakitnya. Ya, sama juga pekerja keras. Kenapa dia bisa durasi kerjanya lebih lama? Karena dia awalnya lawan. Awalnya 4 jam dia bisa kerja. Dia lawan, dia paksa-paksa jadi 5 jam, jadi 6 jam, jadi 8. Orang menyelam kenapa bisa lama? Dia paksa kan? Begitu juga belajar. Sekarang durasi belajar harus 1 jam. Mana-mana dibagi mengapa. Coba deh itu kalau tabligh akbar Ustaz saya sehari bersama Ustaz. Kadang ada masih 3 hari daurah. Itu kenapa? Mereka sudah rasakan kelezatan. 3 hari saja masih kurang dia bilang. Nah katanya busa-busa itu banyak ya. Ya, ini itu bedanya. Ya, tetap lawan. Tapi alhamdulillah, ya Uzainnya lawan. Barunya ini cedera ini kemarin, masya Allah. Ayo langsung kulukum karena waktunya sudah lewat. Langsung kita semuanya saja. Nah, aina Muhammad, antum tak tujibun. Antum mujibun. Jadi antum yang jawab, saya bertanya ya. Aina Muhammadun wa aina Yasirun wa aina Aminatun aina al-kitabu alal wa aina as-sa'atu na'am. Hada minna tujibuna fi hadhihi insyaallah sanatalaqqa marratan ukhra gadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.